Semangat ya, nyari kerja susah. Ya kayak nyari jodoh sih sebenarnya. Jadi bukan saya yang mencari kerja, tapi pekerjaan yang mencari saya. Oke. Halo semua. Baru 4 bulan sih. Wow. 11 bulan. Udah setahun. 7 bulan. Hampir 4 tahun. 1 tahun 4 bulan. 5 tahun 7 bulan. Bulan ini 3 tahun ya. 5 tahun, 1,5 tahun. 3 tahun 4 bulan. Ngalamin. Kalau saya dulu pas kuliah, pikirannya cuma yang penting pengen lulus dulu. Udah lulus, bingung mau ngapain. Kebingungan pasti ada ya, kayak mau ngelamar kemana, apakah mau sesuai jurusan, atau mau berkelana, atau mau libur dulu. Pokoknya bingung, pasti ada bingungnya. Pernah banget kayak sampai mikir, oh gue extend magang ya, tapi kayak magang mulu. Bingung banget. Dimulai dari bingung mau kerja apa, mau ke depannya mau ngapain, itu juga bingung. Nggak bingung sih kebetulan. Karena udah tahu kepinginanku apa dan kira-kira aku harus gimana. Bingung sih pasti ya, soalnya kan kayak misalnya jurusan aku ini nih, aku mau masuk kerjaan apa ya gitu. Sempet sih. Soalnya di saat kita cari kerja tuh ibarat nyari jati diri sih. Ya kayak nyari jodoh sih sebenarnya. Enggak sih, karena udah tahu tujuannya mau ngapain gitu. Tidak. Kebetulan memang saya sudah membekali diri saya mulai dari relasi, skill. Jadi bukan saya yang mencari kerja, tapi pekerjaan yang mencari saya. Bingung sih, bisanya apa gitu kan. Tapi ya biasa kalau fresh graduate ya cari pengalaman dulu biasanya. Iya, pertama, yang kesalahan pertama itu adalah apa tetap ingin berkarir di bidang yang sesuai saat kuliah atau ingin jadi generalis gitu. Sesuai. Sedikit, soalnya kan kalau jurusannya dulu tuh manajemen produksi ya, ada lah untuk kayak adminnya dikit. Nah sekarang kan sebagai admin, nah sedikit ada nyangkutnya. Sangat sesuai. Sesuai, karena ada unsur manajemennya. Jujur sebenarnya gak sesuai. Sebenarnya sesuai itu dimana aku tuh ada belajar beberapa partnya gitu. Tapi in somehow gak yang sesuai yang aku pikirkan dulu aku bakal jadi kayak gini gitu loh. 70% sesuai. Nggak 100% tapi sepertinya iya, karena terkait dengan manusia juga. Kalau aku ngerasain sesuai sih. Kalau dibilang sesuai pendidikan atau enggak sesuai. Kalau di bidang yang disuka atau enggak, salah satu bidang yang diminati. Sesuai, karena pelatihan sama psikologi ya 11-12. Sekarang sesuai. Kalau gap belajar pasti ada ya, karena halnya beda. Kalau ini kan ke HC, Human Capital. Kalau misalnya aku dulu kan perikanan jauh banget, jadi lebih ke analisis gitu. Kalau menurut aku sih ya mungkin kalau aku karena masih baru ya 4 bulan. Jadi mungkin ngerasa masih untuk tempat belajar aja gitu loh. Jadi ya masih ada waktu ke depannya, siapa tahu dengan kita belajar banyak bisa mengganti atau memperuncing kerja yang sekarang ini. Kita nggak tahu ya. Mental kali ya. Soalnya kalau pas jadi mahasiswa sama udah jadi kerja kan beda gitu. Kayak cara kita bersikapnya udah beda lah. Lingkungannya kan udah beda juga gitu. Lebih ke cara berkomunikasi, apalagi aku dari kampus ke sekarang itu sangat penting banget untuk public speaking. Kalau menurut aku sih tekad di mana buat kerja sih, karena kan ada orang yang tiba-tiba di tengah-tengah cabut gitu ya. Jadi harus konsistennya itu sih. Harus mau menerima masukan, kritik, dan harus mau belajar, itu pasti banget. Baik kamu bakal terjun di bidang yang sama dengan pendidikan atau terjun di bidang yang berbeda dengan pendidikan kamu gitu. Relasi, pertama relasi ya, karena
kita kan makhluk sosial ya, nggak mungkin, ya maksudnya bukan nggak mungkin sih, maksudnya penunjang kita untuk masuk ke dunia pekerjaan salah satunya relasi yang luas ya. Yang kedua yang jelas pasti skill. Nah, skill itu maksudnya tidak terbatas dari skill yang kita dapatkan di perkuliahan atau di dunia pendidikan ya. Maksudnya banyak banget skill-skill yang kita dapatkan dari pelajaran kehidupan gitu loh. Menurutku sih itu. Kalau dia pengen masuk ke suatu bidang yang dia pengen, berarti dia harus cari tahu dulu apa yang dibutuhkan di bidang itu. Karena pengalaman aja nggak cukup atau model pendidikan aja nggak cukup. Kita harus ngasah banyak skill lagi yang nggak kita dapetin di sekolah. Jadi aku kebetulan dulu berusaha untuk seperti itu. Soft skill itu komunikasi dan juga adaptasi sih. Jadi dua itu. Kemauan sih. Kadang kan lulusan-lulusan baru kemauannya kurang gitu. Udah nyari baru setengah, udah nyerah gitu. Ininya sih mental ya. Mental sama tekad. Mental sih, maksudnya kayak dari kuliah yang semuanya masih bisa ditanggung orang tua ya. Terus sekarang mau terjun itu harus benar-benar siap nih. Kalau kerja tuh keras gitu, maksudnya di dunia kerja tuh keras gitu. Selain CV, kemampuan soft skill sih sepertinya, karena kalau untuk terkait pekerjaan pasti kan ada bimbingan ya di awal, ada OJT segala macam, tapi kemampuan seperti komunikasi atau public speaking atau cara kita bisa menempatkan diri dalam situasi yang beragam, itu sih yang menurutku lebih penting kita asah gitu. Keinginan untuk mengetahui hal baru sih, dah itu aja. Soft skill mah mungkin itu kali ya, kemampuan adaptasi kan kayak tadi aku bilang kan beda kalau waktu masih jadi mahasiswa sama dari tempat kerja udah beda. Terus kayak ada kemauan dia mau belajar, terus kayak ya kan kalau baru kerja kan kita mulai dari nol lagi gitu ya, harus mau gitu diajarin orang, jangan ngerasa paling so tahu gitu. Mungkin presentation skills, mungkin creative thinking. Jatuhnya jualan. Tapi ya sih, komunikasi itu penting banget, apalagi buat dunia kerja. Sama analytical thinking. Nah, Komunikasi pertama, kalau misalkan soft skillnya ya kayaknya komunikasi. Kalau hard skillnya mungkin ya Microsoft Office dan sebagainya ya, toolsnya, basic tools. Public speaking sih, walaupun sekarang aku juga nggak bisa public speaking ya, nggak ini, tapi kalau bisa komunikasi dengan sangat baik dan bagus, itu sangat bermanfaat banget dimanapun, kapanpun, dan situasi apapun, itu sangat-sangat berguna. Komunikasi itu. Kejujuran sih. Komunikasi sih. Karena kan kalau misalkan hard skill yang lain kan bisa dipelajarin. Cuman yang paling dasar, paling komunikasi sih. Komunikasi. Yang pertama dan paling utama itu yaitu attitude. Itu aja sih yang paling utama. pesannya tetap semangat, jangan menyerah walaupun dipanggil doang terus nggak ada jawaban lagi, tetap coba terus, jangan sampai udah putus asa, gue nggak keterima gitu. Pokoknya tetap semangat, pasti ada jalan dan tempat yang membutuhkan kalian. Jangan mudah menyerah, terus diasah aja terus skill-skillnya, karena sekarang juga udah banyak workshop-workshop yang membagi tersebar gitu, kayak mau jadi data analis, mau jadi HR, itu tuh workshopnya juga udah banyak gitu, sambil mencari tetap mengasah kemampuan atau mau mengasah kemampuan berbahasanya. Jadi jangan sampai menyerah, keburu pasrah gitu, ngirim CV kok nggak terima-terima gitu. Mungkin daripada mikirin belum dipanggil interview atau belum diterima kerja, memantaskan diri aja, sama kayak jodoh, memantaskan diri dulu, nanti pasti dapat deh pekerjaan yang sesuai dengan diri kalian masing-masing. Carilah pekerjaan yang nggak harus sesuai dengan background pendidikan gitu kan. Bisa jadi pendidikan ekonomi kerjanya sebagai IT, atau kebalikan IT sebagai kerjanya di bidang ekonomi gitu. Ya pokoknya selagi bisa mencoba, bisa menyesuaikan diri, pasti bisa.
ada jalannya Ki. Sebelum nyari pekerjaan, mungkin alangkah baiknya kita kasarannya mungkin berkaca ya. Kira-kira aku ini sudah pantas belum? Atau aku punya nilai jual apa nih sehingga aku harus masuk ke perusahaan A. Ketika masih kurang kiranya, ya harus dilengkapin. Hilangkan keegoisan diri sendiri. Maksudnya ketika ada yang namanya pekerjaan sesuai dengan keinginan itu sangat jarang ya. Maksudnya ketika pekerjaannya jauh, gajinya besar. Tempat kerjanya dekat, gajinya kecil. Nah, itulah kita harus lebih realistis. Maksudnya gitu loh. Lebih realistis karena bukan kita yang menggaji diri kita, tapi tempat kerja kita yang menggaji diri kita. Itu aja sih. Belajar pertama itu belajar ilmu ikhlas. Dalam dunia pekerjaan semuanya kadang nggak sesuai sama yang lu harapin dan nggak sejalan deh, nggak ada yang ideal maksudnya gitu. Jadi yang pertama yang paling penting ada ilmu ikhlas, jadi bisa nerima gitu loh. Buat para pencari kerja, nggak usah kebanyakan mikir, selagi ada kesempatan, ambil aja. Itu bisa jadi pelajaran hidup buat kalian. Semangat ya, nyari kerja susah. Semangat, nggak perlu cepet-cepet karena itu beban banget ya. Belajar dulu hal-hal untuk persiapan untuk kerja nanti karena itu beda banget sama kuliah. Semangat cari kerja, nggak apa-apa, udah beres lulus nggak langsung kerja nggak apa-apa, nanti ada waktunya masing-masing dapat yang terbaik. Yang pasti tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kalau misalkan kamu ada waktu untuk belajar, gunain itu sebaik-baiknya. Atau bidang apapun yang kamu minati. Jadi harus terus nyoba. Oke, thank you, Dul.